Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara muslim dimanapun Anda berada. Donditan adalah seorang laki-laki kelahiran Melbourne, berdarah Tionghoa. Nama lengkapnya Donditan Susanto, tetapi lebih akrab disapa Koh Dondi. Donditan sendiri menjadi seorang mualaf setelah memutuskan memeluk agama Islam pada tahun 2014 lalu. Dan beliau sekarang aktif menjadi tokoh yang gigih membela agama Islam, dan sekaligus menjadi pembela Islam yang berada di garda depan untuk membentengi umat Islam dari pemurtadan. Selain beliau aktif dalam diskusi lintas iman, beliau pun selalu mengadakan kajian seputar Islam dan Kristen. Dari kajiannya tersebut, banyak orang non-Islam di luar sana yang terinspirasi oleh dakwah beliau, hingga mereka memutuskan memeluk Islam setelah mendalami kajian Koh Donditan, sebagaimana yang dialami oleh seorang non-Islam yang bernama Eko Saputra. Dalam video berikut ini, dengan ini saya, nama Eko Saputra, agama sebelumnya Kristen, dengan kesadaran dan keikhlasan sendiri menyatakan memeluk agama Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya, sekarang kita berjabat tangan. Eko ikuti kata-kata yang akan saya sampaikan, misalnya satu persatu dalam bahasa Arab. Nanti kita lanjutkan dalam terjemahan bahasa Indonesia. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang layak disembah selain Allah. Dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah sah. Waduh, alhamdulillah sah. Eko sudah jadi muslim. Ya. Eko tolong tanda tangan di atas materai, tulis nama jelas. Di akta kelahiran emang tulisannya udah Eko Saputra gitu? Iya benar. Nggak ada nama Chinese-nya? Nggak ada. Oke. Nah, nanti pulang, tolong nanti ditempel foto ya. Foto sendiri ya, jangan foto orang lain ya. Jangan foto temennya. Foto tempel sendiri, terus di laminating boleh. Terus jangan lama-lama diurus untuk mengganti keterangan agama di KTP. Iya. Ya. Perginya ke kelurahan aja. Di kelurahan nanti cari petugas Dukcapil. Iya. Ya, bilang aja saya mau ganti keterangan agama di KTP. Harus bawa ini. Berikut di KK juga berarti ya? Iya. Harus bawa ini ya, kalau nggak bawa ini nggak diterima nanti. Oke. Nggak sampai sehari jadi itu. Iya. Ya. Bisa masukin sini ya. Alhamdulillah. Sudah sunat belum? Sudah. Kapan? 1 tahun lebih yang lalu kalau salah. Loh, siapa yang suruh? Kemauan juga. Oh, kemauan sendiri. Karena kesehatan. Kesehatan juga. Oke. Kalau nggak sunat kan belum boleh syahadat dong. Kata siapa? Emang nggak boleh? Nggak apa-apa. Syahadat dulu. Yang penting syahadat dulu. Kapan orang itu mau beriman langsung bersyahadat, sunat belakangan nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Saya kira harus sunat dulu baru syahadat gitu. Mau disunat lagi? Jangan. Hilang nanti. Kirain mau sunat lagi. Ini ada beberapa bingkisan. Yang pertama ini ada, ini ada buku untuk belajar sholat. Ya, nanti Eko baca semuanya mulai dari niat, wudhu sampai bisa sholat sendiri ya. Ini ada buku kecil juga untuk mempelajari sifat sholat Nabi Muhammad SAW ya, untuk pelengkap. Ini ada buku Iqra. Nanti Iqra itu belajar baca Quran. Nah, sebelum bisa baca Quran, belajar Iqra dulu, mengenal huruf-huruf bahasa Arabnya. Ya, nanti ada tanda baca bagaimana, bacanya bagaimana, nanti ada yang ngajarin. Bukan belajar sendiri nih, tenang aja ya. Nah, ini ada Quran dari Al-Qosbah. Ini adalah persembahan daripada penonton channel Donditan untuk orang-orang yang masuk Islam di studio Geraha Malaf Jakarta. Ya, alhamdulillah, tolong diterima. Ini masih dibungkus plastik nih ya. Makasih, tapi nanti Eko belajar cari informasi bagaimana adab memegang Quran. Bagaimana adab menyimpan Quran. Ya, harus taruh di tempat yang paling baik. Jangan sembarangan tempat. Ya, megang juga harus berwudu dulu. Ya. Nanti belajar wudunya di sini. Ini ada sejumlah uang, jumlahnya nggak banyak.
jangan dilihat jumlahnya. Ini adalah zakat yang memang diperuntukkan bagi orang-orang yang baru masuk Islam. Ya, ini hanya bentuk kepedulian kita aja. Ya, mungkin Eko sudah cukup kaya tuh, jangan dilihat jumlahnya. Ya, ini hanya bentuk kepedulian kita aja. Karena orang yang baru masuk Islam itu termasuk salah satu dari 8 kelompok ya yang berhak menerima uang zakat. Ya, tolong terima aja. Nanti mau dipakai buat apa aja silakan. Nah, ini ada sajadah nih yang kita mau kasih juga nih ke Eko nih ya. Sajadahnya ada contekan. Oke. Dulu waktu SMA suka nyontek nggak? SMA ada nyontek. Ngaku deh. Nyontek ya, nanti belajar sholatnya pakai sajadah ini. Ada bacaannya, bacaan sholatnya. Oh, jadi saya bisa lihat ya. Jadi nggak usah pegang buku, nggak usah pegang handphone atau nggak usah di print. Di sini udah ada bacaannya. Cuman kalau yang mungkin di sini nggak ada bacaan surat pendeknya, boleh di print atau boleh pegang buku. Boleh. Ya, ini boleh. Ini tolong diterima. Juga ada sarung nih. Nah, sarung ini persembahan dari BHS Tech, sarung atlas ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Untuk kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan kita semua ini dijadikan golongan manusia yang mengikuti apa yang sudah diturunkan Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya. Dan juga kita berdoa insya Allah kita dijadikan golongan manusia yang menyaksikan keesaan Allah. Gitu ya. Amin. Dan juga kita juga sama-sama berdoa mudah-mudahan kita semua dijauhkan dan dihindarkan dari api dan azab neraka ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, mungkin sebelum kita tutup ngobrol dulu dikit boleh ya? Boleh. Kalau boleh cerita secara singkat, alasan mau masuk Islamnya kenapa? Karena salah satu saya baca Al-Quran. Jujur aja, aku ada lihat podcastnya Kodin. Saya satu kesepahaman lah sama Kodondi kan. Maksudnya saya berpikir bahwa Isa itu adalah nabi. Oke. Yesus maksudnya. Yesus adalah nabi. Karena saya berpikir secara logika saya, kalau misalnya, kan Yesus bentuk manusia ya, benar ya. Biarpun dia tanpa seorang ayah ya, dari Maria yang perawan yang melahirkan, perawan suci ya. Jadi kalau saya bilang kayak gitu, kalau dianggap dia Tuhan, kenapa Adam nggak dianggap Tuhan juga? Diciptakan dari tanah satu. Betul sekali. Itu ada lagi, tahu nggak Melkisedek? Nggak tahu. Di Bible ada Ibrani 7 ayat 3. Tidak berayah, tidak beribu, harinya tidak berawal, hidupnya tidak berkesudahan. Ciri-ciri Tuhan bukan itu? Lebih hebat dari Adam loh. Iya kan? Nah, terus satu lagi dari makanan babi. Di Taurat saya baca babi itu diharamkan. Betul. Di Injil kan dibilang kan bahwa hukum itu sudah disempurnakan kan. Di Perjanjian Baru maksudnya? Ya, disempurnakan kan maksudnya. Disempurnakan oleh Perjanjian Baru itu. Menurut orang Kristen. Menurut orang Kristen benar. Tapi menurut orang Kristen juga hukum Taurat itu sudah dibatalkan. Iya. Dan saya berpikir di Muslim makan babi haram. Kenapa? Mungkin ada sebabnya secara ilmiah juga kan. Cacing pita itu tidak akan mati saat dimasak juga dan tidak bagus buat kesehatan. Dan saya baca Al-Quran juga boleh seorang Muslim makan babi kecuali dalam keadaan terpaksa. Darurat dan dia tidak menginginkan itu. Baru masalah melihat masalah ibadah juga lah gitu. Aku agak amazed lihat orang Muslim yang bisa sholat setiap saat gitu. Sehari 5 kali. Sehari 5 kali. Itu ya, wajib. Mungkin yang ada yang nggak sehari 5 kali atau 3 kali, tapi saya amazed sih. Maksudnya di dalam kesibukan itu mereka masih ingat sama yang di atas gitu. Ngeliat teman-teman ya sholat. Ada teman-teman dia sholat juga gitu. Alhamdulillah bang ya. Pahalanya gede tuh bang. Alhamdulillah. Terus masalah apa dulu saya berpikirkan dulu kan agama Islam banyak dikaitkan dengan terorisme ya, benar ISIS dan lain-lain gitu ya. Berjihad dengan membunuh diri dan lain-lain kan. Tapi setelah saya baca Al-Quran ya sebenarnya ajarannya tidak seperti itu. Ya berjihad saat Nabi Muhammad ingin berperang dengan umatnya. Saat mereka mau perang, kalau misalnya umat yang mau diperangi mereka itu minta maaf tidak jadi berperang, mereka juga tidak berhak untuk membunuh. Iya, betul. Dan berjihad itu juga bukan hanya karena perang aja gitu. Lu berjihad dengan harta lu, berjihad dengan umur, badan, tenaga, semua bisa. Jadi makanya saya di situ juga belajar juga, baca juga. Jadi lihat ada yang something wrong ini, beda gitu. Di mana? Di Kristen? Iya, maksudnya aku lihat
dari yang informasi dari orang gitu-gitu. Yang menuduh Islam teroris. Iya gitu-gitu. Jadi kayak ya saya ngeliat nggak segitunya juga sebenarnya gitu. Dan dari Nabi Muhammad SAW juga bersabda juga dia kan selalu kaulo kita kan. Kaulo kan, dan hukum-hukum di Al-Quran itu saya lihat jelas, jadi pembagian warisan. Itu semua ada aturannya semua gitu. Betul. Oke, jadi melihat Islam itu komplit gitu ya? Komplit. Paket komplit gitu ya? Paket komplit. Masya Allah, alhamdulillah.